Summa amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah pengajian subuh Jumat di Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal, Pondok Pesantren Darul Kamal Kembang Terang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, serta keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana kita dikumpulkan duduk bersama dalam halaqah pengajian dalam rangka al-hubbu fillah, dalam rangka cinta kita pada Allah, kita juga akan dikumpulkan seperti ini kelak di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, masih dalam bab Adabu Al-Kasbi wal Ma'ash, adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam bekerja, dalam mencari rezeki yang halal, dalam mencari nafkah untuk diri sendiri dan untuk keluarga yang berada di dalam tanggungan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ilmu tentang akad transaksi itu ada banyak, tetapi yang paling sering kita geluti itu tidak jauh dari 8 model transaksi. Yang pertama adalah al-bay', jual beli, kedua riba, ketiga jual beli salam, nanti akan ada penjelasannya tersendiri apa itu as-salam. Kemudian yang keempat al-ijarah, sewa menyewa, kelima as-syarikah, dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis itu ada kongsi, ada saling punya saham di situ. Al-qirat, investasi. Nah, ini ada 8 dan akan dijelaskan sekarang satu persatu. Yang pertama adalah al-bay', jual beli. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya jual beli ini memiliki 3 rukun. Yang masing-masing 3 rukun ini punya ketentuan-ketentuan, punya syarat-syarat yang harus kita perhatikan, harus dipenuhi sehingga dikatakanlah al-bay' atau jual beli itu terlaksana atau sah, sehingga betul-betul terjadi perpindahan kepemilikan uang dari pembeli kepada penjual dan juga barang dari penjual kepada pembeli. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka seakan-akan uang yang diterima oleh penjual dari pembeli ini masih bukan milik dia, masih milik sang pembeli, yang di kemudian hari masih bisa dituntut kembali. Begitupun juga sebaliknya tentang barang. Nah, di antara yang perlu untuk diperhatikan dalam rukun pertama yaitu al-aqid, pihak yang melakukan akad, baik penjual atau pembeli. Jadi masing-masing yang menjual atau yang membeli ini haruslah orang yang mumayyiz, ya, atau paling bagus orang yang sudah baligh. Memang di sini dikatakan semestinya adalah orang baligh, ya, tetapi diberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang belum baligh, tetapi seperti sudah kita katakan kemarin, sudah dilakukan al-ikhtibar pada dia, sudah dilakukan percobaan bahwasanya si anak ini walaupun belum baligh, dia itu sudah mumayyiz, sudah bisa nanti merluk bahasa kita tutniton, ya, pia kepeng aslin kipian tuk piaji pasti dibeli. Nah, jadi jika syarat ini tidak terpenuhi, maka jika kemudian wali itu menuntut kepada penjual, kenapa dia itu menjual kepada anak kecil yang belum diizinkan, kemudian belum mumayyiz, belum balaghur rusyd, belum sadar tentang bagaimana aturan main dunia. Nah, itu nanti oleh hakim bisa saja dimenangkan pihak walinya.
Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, walaupun ada keringanan bagi orang yang belum balik, tetapi tetap kita katakan kemarin dalam jual beli hal-hal yang remeh-temeh atau hal-hal yang kecil itu masih bisa diberikan rukhsah. Tetapi anak kecil yang belum balik tetapi sudah jual beli rumah, sudah jual beli mobil, nah inilah yang bermasalah. Bahkan dengan hukum sekarang itu untuk jual beli barang besar itu kan harus ada KTP, fotokopi KTP, dan KTP itu tidak dimiliki oleh ya berapa sekarang minimal orang buat KTP? 17, artinya sudah usia balik. Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya dalam bertransaksi itu dengan orang yang sudah balik atau minimal sudah mumayyiz kalau dalam hal-hal yang masih remeh-temeh, dan sebagai penjual harus jika yang datang sebagai pelanggannya itu adalah anak kecil, ya harus diperhatikan bahwasanya dia itu benar-benar sudah mendapatkan izin dari walinya, sudah memang betul-betul bisa membedakan. Al-majnun, orang gila juga tidak sah untuk jual beli. Kemudian jadi ada hal-hal yang nanti ada pembahasan khususnya dalam kitab fikih itu al-hijr, artinya orang yang dicabut kewenangannya untuk keleluasaannya dalam bertransaksi, dalam berjual beli. Di antaranya orang gila, dan termasuk juga ada yang disebut itu al-muflis, orang yang bocor, ya. Artinya ada orang yang kalau diberikan uang, kalau dia pegang uang itu dihambur-hamburkan. Artinya dia itu tidak bisa mengelola keuangan, sangat lemah dalam mengelola keuangan. Nah, sehingga nanti ada perlakuan khusus bagi orang-orang yang muflis seperti ini. Termasuk dalam menerima warisan, jika dilihat misalnya ada 6 orang anak ya, ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian dapat uang sama-sama 100 juta. Nah, jika dilihat ada salah satu dari 6 bersaudara ini orang yang muflis, yang sangat buruk caranya dalam mengelola keuangan, daripada akan sia-sia uang 100 juta itu nanti oleh keluarga dimusyawarahkan bagaimana, apakah akan diberikan ini pegang uang 100 juta atau nanti dicari siapa yang bertanggung jawab. Bukan maksudnya diambil hak 100 juta ini, tetapi ada yang pegang, dan lalu nanti apapun kebutuhan si muflis ini itu bisa dipenuhi sedikit demi sedikit bagi kepada dia yang memang punya hak itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya, terkait untuk pihak akad, itu disyaratkan harus orang yang sudah balik minimal mumayyiz, kemudian berakal, kemudian merdeka dan basir, artinya bukan orang buta. Nah, ini sebenarnya sudah kemarin, dan sekarang kita masuk pada rukun yang kedua, fil ma'qud alaihi, pada objek akad, baik itu barang ataupun bayar daripada akad tersebut. Dan bayar itu kalau zaman dahulu belum tentu uang, tapi bisa bentuk dinar, bisa bentuk dirham, bahkan bisa barter antara barang dengan barang yang lain. Fil ma'qudi alaihi wal huwal malu al maqsudu naqluhu min ahadil aqidaini ilal akhar. Maksud daripada ma'qud alaihi sebagai rukun kedua daripada jual beli, yaitu harta yang dimaksudkan terjadi perpindahan kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Samanan kana au musmanan, baik barangnya ataupun nilai harga daripada barang tersebut. Nah, jadi dalam al-ma'qud alaih, objek yang dijual itu ada 6 syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alla yakuna najisan fi 'ainihi. Barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh najis. Tidak boleh najis secara ain. Bisa saja najis tetapi dia itu tidak najis pada asalnya, tetapi terkena najis. Nah, kalau hal ini ya boleh kita perjualbelikan. Tetapi yang memang secara zatnya dia itu najis, inilah yang tidak boleh. Contohnya apa? Tidak boleh menjual beli anjing dan babi. Ini adalah
istilahnya sebagaimana kita ketahui adalah najis mughallazah, yang cara penyuciannya itu adalah ketika iza walagal kalbu fi ina yahadikum fatuhuruhu bi sab'i ghasalatin ihdahunna biturab. Apabila dijilat wadah kita oleh anjing, maka cara penyuciannya adalah sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu daripada 7 itu ada dengan debu. Bahasa kita itu satu lunu ya. Nah, itu disebut dalam hadis adalah walagha, artinya hasil jilatan. Amin ni delot yang elan baru harus tuserko. Amin secara hadis ya. Onang oleh beberapa ulama termasuk mazhab Syafi'i dikiaskan seluruh badannya. Walaupun ada beberapa ulama yang kalau misalnya bagian-bagian kering, beberapa mazhab mengatakan bagian-bagian keringnya itu tidak dikiaskan sehingga tidak menjadi mughallazah, hanya kalau terkena air liurnya, hanya kalau dijilat saja. Nah, jadi di sini kita sebagai muslim menganut mazhab Syafi'i berarti mengamalkan bahwasanya anjing maupun babi itu adalah najis mughallazah, maka dengan demikian haram untuk diperjualbelikan. Wala bai' riblin wa 'adhirah. Tidak boleh menjual beli sampah maupun kotoran. Nah, ini jika dilihat dia itu tanpa maslahat, tanpa manfaat. Tapi sekarang orang-orang ada pembudidayaan sampah ya. Jika itu sampah itu masih bisa digunakan atau masih bisa diolah, nah itu ada kadang-kadang pihak yang memang membayar kepada pihak-pihak mobil penyedia sampah itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita desa Gunung Kerang ini belum punya ya, kalau desa-desa lain ya beberapa sudah punya dan plat merah. Nah, nanti kalau misalnya ada pengadaan sampah itu bisa kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang membutuhkan beberapa sampah-sampah yang masih bisa diolah, dan apakah tidak bertentangan dengan ini? Nah, ini kalau maksudnya adalah sampah yang tidak bermanfaat, nah itulah yang tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi apabila dilihat ada manfaat di situ, ya diperbolehkan ya, termasuk adhirah. Adhirah artinya kotoran. Nah, termasuk sekarang pupuk ya. Pupuk itu kan kebanyakan dari kotoran. Dan di sini Imam Al-Ghazali mengatakan tidak boleh. Tetapi apabila kita lihat syarahnya, termasuk dalam syarah daripada Murtada Az-Zabidi, beliau mengatakan bahwasanya asirjin bahasa Arabnya itu yaitu pupuk yang diolah dari kotoran-kotoran hewan itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan menurut fatwa yang ketika beliau hidup, karena ada manfaat di situ ya. Wala bai'ul aji wal awani al mutakhadhah minhu. Nah, di sini dikatakan tidak boleh menjual gading daripada gajah. Tetapi dikatakan dijual mahal itu ya. Apa bahasa kita gading? Lo bahasa kita apa namanya? Gajah, gading gajah ya. Nah, di sini dikatakan tidak boleh. Karena gading gajah itu adalah azmun, adalah tulang. Sedangkan fa innal azma yanjus bil maut. Nah, biasanya kan gajah itu diambil gadingnya apabila dia itu sudah mati. Nah, sedangkan tulang itu dia menjadi najis kalau pemiliknya hewan binatang itu sudah mati. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwasanya gading gajah itu tidak boleh untuk diperjualbelikan, tidak sah. Wala yatharul fil bidzabhi. Sedangkan gajah itu tidak bisa suci dengan disembelih. Wala yathur azmuhu bitanqiyah. Begitupun juga tulangnya, walaupun disembelih secara penyembelihan biasa ya, penyembelihan syar'i, disembelih gajah itu dia tidak menjadi suci ya, tetap
najis, kemudian nanti tulangnya itu juga walaupun dicuci, walaupun disamak atau digosok-gosok, itu menurut Imam Al-Ghazali di sini tidak lantas kemudian berubah menjadi suci sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Wala yajuzu bai'ul khamri. Demikian pula yang termasuk najis sehingga tidak boleh diperjualbelikan adalah tidak boleh menjual beli minuman keras ya. Nah, termasuk kalau dalam mazhab kita yang mazhab Syafi'i, misalnya ada orang yang pergi ke mana, misalnya ke luar negeri, kemudian mendapat pekerjaan di bar misalnya atau di kafe. Nah, menurut kita itu haram karena yang diperjualbelikan itu adalah ada khamar yang diperjualbelikan di situ. Nah, sedangkan jual beli antara jual beli barang yang haram atau yang najis itu adalah tidak sah, bahkan bisa menjadi haram ya. Wala bai'ul wadaki an-najis. Nah, ini sedikit kita ulas tentang khamar ya. Karena dikatakan dalam Al-Qur'an innahu rijs. Itu beberapa ada yang dikatakan rijsun, najis, khamar salah satunya, sehingga ada orang yang mengkiaskan kepada parfum karena parfum mengandung alkohol ya. Nah, jadi memang ada yang mengambil secara zahir pendapat tersebut, tetapi ada yang membolehkan bahwasanya alkohol, ada kadar-kadar alkohol yang ada di dalam khamar itu berbeda dengan kadar alkohol yang ada di dalam parfum sebagai campuran daripada bibit-bibit minyak wangi ya. Dan begitupun juga ada yang mengatakan bahwasanya rijsun dalam Al-Qur'an itu bukan maknanya adalah rijs secara hakiki, dengan bukti dalam ayat lain dikatakan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Orang-orang musyrik adalah najis. Ya, apakah dengan dikatakan najis di sini bahwasanya dia memang najis secara aini, ataukah perilakunya, batinnya yang najis karena dia itu tidak beriman? Ya. Dan bisa dikatakan yang dua yang benar, yang kedua. Karena apa? Sering kita lihat di dalam misalnya di media-media orang-orang Kristen diajak untuk berkunjung ke masjid atau orang-orang non-muslim, termasuk di Masjid Al-Azhar misalnya, itu selalu ada orang-orang bule-bule turis-turis. Nah, termasuk di Islamic Center itu kalau kita lihat di sana bule-bule turis-turis yang non-muslim itu masuk ke dalam masjid. Apakah mereka itu kemudian harus di laundry karpetnya yang sudah diinjak oleh orang-orang non-muslim? Tidak kan? Nah, berarti maksudnya najis di sini innamal musyrikuuna najasun, najis maknawi. Nah, begitupun juga alkohol pada kadar tertentunya itu adalah bukan maksudnya adalah najis hakiki. Itu alasan atau dalil bagi orang yang memperbolehkan parfum walaupun dicampur dengan alkohol. Tetapi sebagai ihtiyat, alangkah bagusnya kalau kita menggunakan parfum itu yang memang murni bibitnya ya, tanpa campuran alkohol. Wala bai'ul wadak an-najis al-mustakhraj minal hayawanat allati la tu'kal wa in kana yasluh lil istisbah au tila as-sufun. Begitupun juga lemak yang diekstrak atau dikeluarkan dari hewan-hewan yang tidak dimakan. Misalnya nanti ada hewan apa gitu yang tidak dimakan, kemudian ada lemak yang dikeluarkan dari dagingnya. Nah, walaupun lemak itu digunakan cocok untuk digunakan sebagai minyak untuk menyalakan lampu. Atau mungkin lilin ya, lilin itu mungkin terbuat dari lemak-lemak, atau digunakan untuk mengecat perahu, digunakan untuk mengecat kapal laut. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya walaupun ada manfaatnya untuk dijadikan sebagai minyak penyala lentera atau akan digunakan untuk mengecat perahu, tetap tidak diperbolehkan untuk menjual
memperjualbelikan lemak yang diambil dari hewan yang tidak dimakan. Wala ba'sa bi bai'id duhni tahir fi 'ainihi alladhi najasa bi wuqu'i najasatin aw ma'tin fa'ratin fihi. Nah, tadi hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sekarang hal-hal yang boleh. Boleh tidak mengapa atau boleh untuk memperjualbelikan lemak yang suci, minyak yang suci secara ain apabila dia itu jatuh. Nah, misalnya min cara yo wear ya. Wear kan biasa jari amin kat siong-siong empat-empat si berwear kan jari beku. Jadi beku minyaknya. Nah, jadi minyak ini kalau sudah menjadi beku, kemudian jatuh di situ fa'rah, bangkai tikus. Nah, apakah boleh untuk diperjualbelikan? Nah, ada yang mengatakan bahwasanya apabila minyak itu cair, apabila jatuh bangkai tikus, semua minyak itu kemudian menjadi najis. Nah, tetapi kalau dia itu beku, nah maka bagian-bagian yang ada di sekeliling tikus itu saja yang diambil kemudian dibuang. Adapun yang di sekitar-sekitarnya tidak, supaya tidak mubazir, itu bisa dipergunakan kembali dan bisa diperjualbelikan kembali. Fa innahu yajuzu lintifa' bihi fi ghairil akli wa huwa fi 'ainihi laisa binajisin. Nah, jadi boleh untuk digunakan, boleh untuk dimanfaatkan, tetapi di sini dikatakan pada selain keperluan makanan. Ya, barangkali nanti apabila tikus sudah jatuh di situ ada bakteri sehingga bisa membuat penyakit. Nah, misalnya ada penggunaan lain, pemanfaatan lain, silakan bisa diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan, tetapi untuk makan dicek lagi tentang kebersihannya, takutnya nanti ada bakteri yang masuk di situ sehingga tidak baik untuk kesehatan. Tetapi secara ainnya itu tidak najis. Wa kadzalika la ara ba'san bi bai'i bazril qaz fa innahu aslu hayawan yuntafa'u bihi wa tashbihuhu bil bait wa huwa aslu hayawan aula min tashbihi bir rawth. Tidak mengapa memperjualbeli, biasanya sutra itu kan dikira dia itu seperti, mohon maaf, tainya ulat, kotoran ulat. Ya, ada yang bisnis sutra di sini. Nah, jadi sutra itu yang dijual mahal-mahal sebagai pakaian perempuan. Ada yang mengatakan itu adalah kotoran ulat. Nah, sedangkan kotoran itu kan najis. Nah, apakah boleh untuk memperjualbelikan sutra? Nah, di sini dikatakan boleh. Menurut beliau, la aro, pendapat saya itu tidak apa-apa memperjualbelikan sutra, karena menurut saya lebih pas untuk dikatakan bahwasanya sutra ini adalah telur daripada ulat. Lebih pas untuk dikatakan sebagai telur daripada ulat daripada kotoran. Karena kalau kotoran berarti nanti menabrak aturan bahwasanya tidak boleh memperjualbelikan barang yang najis berupa kotoran. Nah, maka lebih pas, lebih layak pembahasannya itu bukan kotoran ulat, tetapi melainkan telur daripada ulat, ya. Wa yajuzu bai'u faratil misk wa yuqda bi taharatiha idan fasalat min adh-dhabiyah fi halati al-hayah. Nah, jadi ada kaidah mengatakan ma yuqta' minal hayy fa huwa mayyit. Sekarang misalnya sapi, ya. Misal lo dengan bedoya sapi, hati kakan pak sapi, onang ditotang sapi ini. Nah, maka diguntinglah elongnya, ekornya yang digunting, nah kemudian itu yang dijadikan sebagai rarit. Boleh atau tidak? Tidak boleh, ya, karena apa yang dipotong daripada yang masih hidup itu dihukumi sebagai bangkai. Atau diambil apa gitu, disayat sedikit dari kakinya, makan cupak sehingga sapinya menjadi pincang. Nah, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena kaidahnya adalah yang dipotong dari yang hidup itu menjadi bangkai, sehingga bangkai itu haram untuk dimakan. Nah, tetapi dalam hal ini kantong kasturi itu biasanya diambil
dari kijang, dari rusa ya. Nah, kadang-kadang rusanya itu dibiarkan hidup, hanya kantongnya saja yang diambil. Misalnya mungkin ada kantongnya, saya juga tidak pernah melihat ya. Mungkin ada kantongnya di sini seperti apa? Seperti bedoknya lah ya. Kemudian digunting. Nah, ini boleh tidak untuk diperjualbelikan? Menurut beliau boleh ya. Boleh untuk memperjualbelikan kantong daripada kasturi yang dipotong daripada rusa dan dihukumi sebagai suci. Idzan fasalat minaz zabyah fi halatil hayah. Walaupun dipotong ketika si rusanya itu masih dalam keadaan hidup. Nah, berarti di sini ada perkecualian ya. Tidak harus rusanya disembelih secara sembelihan syar'i baru diambil itunya. Nah, tetapi ini karena itu bukan untuk konsumsi makan ya, melainkan digunakan sebagai keperluan minyak wangi sebagai parfum. Itu syarat yang pertama yang perlu ketentuan yang pertama bagi ma'qud alaihi atau objek penjualan, bahwasanya barang yang dijual tidak boleh najis secara ain. Yang kedua, an yakuna muntafi'an bihi. Barang yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat. Tidak boleh menjual hal yang barang yang tidak ada manfaatnya. Wala yajuzu bai'ul hasyarat. Apa contohnya yang tidak boleh karena tidak bermanfaat? Tidak boleh menjual beli serangga. Misalnya sekarang ada pemburu lalat. Lu dengan pampekan jual rengit. Nah, dikanggo tuh beli ya. Apa guna rengit? Ya. Atau jual beli berangkak. Tidak boleh. Walal fa'rah. Nah, di sini tidak boleh menjual beli tikus katanya. Tetapi sekarang banyak yang jual tikus. Ada hamster istilahnya ya. Hamster itu mirip seperti tikus dan disukai oleh anak-anak. Jadi peliharaan, diperjualbelikan. Nah, di sini perlu dikaji ulang itu. Siapa nanti yang mau beli hamster? Di sini dikatakan tidak boleh memperjualbeli tikus karena tidak ada manfaatnya. Walal hayyah, begitupun juga ular. Walal iltifat ila intifa'il musya'widh bil hayyah. Ular tidak boleh diperjualbelikan walaupun nanti ada tukang sihir atau tukang yang suka-suka membuat pertunjukan itu digunakan ular sebagai bahan-bahan pertunjukannya. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali walaupun ular itu dimanfaatkan untuk pertunjukan-pertunjukan tetap tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tetap itu manfaat yang lago itu. Wa kadzalika lal iltifata ila intifa'i al-babil halik bi ikhrajiha min as-sullah wa 'ardiha 'alan nas. Ya, sama juga ini pertunjukan-pertunjukan ular dimasukkan ke dalam keranjang kemudian ya dilihat seperti dia itu pemberani atau apa gitu ya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan tidak boleh memperjualbelikan ular. Itu yang tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan boleh menjual beli hirrah, kucing, wanahl, lebah, wa bai'ul fahdi wal asad, boleh juga memperjualbeli singa dan macan, wa ma yasluh lis-sayd, dan apa yang bisa dimanfaatkan dalam berburu, au yuntafa' bijildihi, atau dimanfaatkan sekedar jild, sekedar kulitnya, misalnya komodo, biawak. Termasuk sekarang sebenarnya ular itu digunakan kulitnya menjadi bahan-bahan pakaian, menjadi bahan sepatu. Apabila sudah disamak itu menjadi suci ya. Wa yajuzu bai'ul fil li ajalil hamil. Boleh menjual beli gajah tetapi dengan tujuan bukan untuk tujuan konsumsi, tetapi tujuan untuk pengangkutan. Karena dikatakan fil atau gajah itu lebih kuat dia daripada unta. Media pengangkutan zaman dahulu belum ada motor, belum ada mobil, sehingga orang-orang yang mau membawa angkutan-angkutan berat maka imma menggunakan unta, kuda, dan termasuk opsi yang bagus yaitu dia itu banyak barang-barang yang bisa dibawa itu adalah gajah. Jadi boleh diperjualbeli gajah dengan tujuan ini. Wa yajuzu bai'ut tuti wa hiyal babagha. Boleh diperjualbeli antara burung yang berkicau itu bagus suaranya, burung-burung yang bagus suaranya.
wa tawus, dan burung sejenis macam burung ini ya, tawus, burung merak ya, boleh diperjualbelikan. Wa tuyur al-malihah aswar wa in kanat la tu'kal, dan burung-burung yang bagus, burung-burung hias, burung-burung yang bagus rupanya walaupun tidak dimakan. Nah, ini mahal sekarang dijual ya. Bahkan ada malingnya, itu maling khusus spesialis maling burung ya. Itu viral sekarang, dia ada CCTV-nya. Memang dicari-cari dia di mana burung-burung bagus, dicuri kemudian dijual harga mahal. Fa inna tafarruj bi aswatiha wan nazar ilaiha gharadun maqsudun mubah. Jadi menjadi penikmat burung, kita anyam burung, kemudian kita nikmati suaranya, kita tonton-tonton di teras rumah. Nah, dikatakan di sini itu adalah gharadun maksud mubah. Itu adalah tujuan yang mubah, tidak mengapa ya. Jadi kalau ada yang punya hobi tersebut, alhamdulillah diperbolehkan. Wa innamal kalbu huwallazi la yajuzu an yuqtana i'jaban bi suratihi li nahyi Rasulullah SAW anhu. Nah, sedangkan anjing walaupun dengan alasan ada anjing yang imut, ada anjing yang enak untuk dipandang, di sini tetap secara hukum syariat tidak diperbolehkan, karena memang ada larangan yang memang khusus untuk melarang untuk memelihara anjing, iktina'ul kalb, memelihara anjing kecuali untuk al-hirasah, untuk menjaga kebun, menjaga aset-aset kita, atau lisoid. Hanya itu dua rukhsahnya, keringanannya ya. Jadi memelihara anjing itu tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan penjagaan. Yang kedua adalah untuk kepentingan berburu. Wala yajuzu bai'ul 'udi was-sanji wal mazamir wal malahi. Nah, termasuk yang tidak boleh adalah jual beli alat-alat musik, kayu yang digunakan sebagai nanti pembuatan seruling. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya untuk digunakan untuk berleha-leha. Fa innahu la manfa'ata laha syar'an, tidak ada manfaatnya secara syariat. Wa kadza bai'us suwar al-masnu'ah min at-tini kal hayawanat allati tuba' fil a'yadi li la'bi as-sibyan fa inna kasraha wajibun syar'an. Nah, jadi tentang hukum alat musik ya. Nah, di sini ada khilaf juga. Jadi bedakan antara apa hukum bernyanyi dengan hukum alat musik. Ya, kalau hukum bernyanyi itu dijawab oleh ulama-ulama kontemporer, dilihat dari substansi atau kandungan nyanyiannya. Jika nyanyiannya itu adalah tidak mengandung hal-hal yang vulgar atau hal-hal mencaci maki, maka diperbolehkan. Sebaliknya jika mengandung, maka tidak diperbolehkan. Nah, beda lagi ketika yang dibahas itu adalah alat musik, instrumen musik ya. Nah, karena apa? Karena tidak ada dalil secara jelas yang mengharamkan. Hanya secara seperti sindiran ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Sayakun fi ummati man yastahillu al-hira wal ma'azif." Kira-kira artinya adalah nanti pada suatu saat ketika zaman itu rusak, akan muncul dari umatku kaum yang menghalalkan zina, kemudian menghalalkan khamar dan ma'azif, alat-alat musik. Nah, di sini ada yang secara zahir memahami hadis ini sebagai keharaman musik. Ada yang berarti kalau kita mengambil ini berarti kita yang biasa dengar dangdut ya, atau ketika nyetir itu pasti setel musik, berarti dapat dosa kita semua. Atau bahkan ketika berbunyi HP kita, deng itu kan musik juga itu, berarti sudah dapat dosa kita. Nah, tetapi ada yang mencoba untuk menjelaskan atau mendetailkan bahwasanya yang diharamkan di situ adalah apabila dibarengi dengan tiga hal itu tadi, khamar dan zina. Karena ada musik-musik yang memang dia itu ya membuat kita kadang-kadang membuat kita biasa saja. Artinya
dalam batasan musik-musik yang dalam batasannya itu tidak terlalu berpengaruh, tidak akan menggiring kita kepada keburukan. Tetapi ada musik-musik yang memancing syahwat orang, sehingga nanti pasangannya itu adalah tergabung antara tiga ini. Nanti kalau sudah mendengar jenis musik tersebut, maka dia itu ini musik ini paling enak kita dengar sambil minum-minum. Nah, sehingga kalau sudah minum-minum nanti jatuhnya lagi tergiring kepada zina. Nah, oleh karena itu beberapa mengklasifikasikan atau membedakan bahwasanya musik yang diharamkan itu adalah yang apabila bisa menggiring kepada khamar, kemudian nanti akan bisa menggiring kepada zina, ya. Nah, jadi dalam kaidah fikih ada yang mengatakan al-amru idza dhaqa ittasa' wa idza tasa' dhaqa. Jadi kita harus atur apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan porsinya, ya. Jadi ya sudah, musik boleh, tetapi asalkan ingat batasan-batasan, tidak melalaikan daripada sholat, tidak melalaikan daripada zikir, dan tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak-tidak, ya. Nah, tetapi paling bagus ya kita hindari. Nah, lebih baik kita punya hiburan-hiburan yang syar'i seperti mendengar sholawatan, mendengarkan murattal Al-Quran, ya. Nah, jadi guru kami Syekh Abdullah Izzuddin ketika ditanya tentang hal ini gampang saja jawabannya. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan nanti bersama siapa yang dia cintai. Kita suka kepada musik, kita ngefans kepada penyanyi-penyanyi itu, nanti di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Tetapi kita ngefans atau mengidolakan orang-orang yang mengaji, orang-orang yang baca Al-Quran, maka kita akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang baca Al-Quran. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan adalah menjual patung-patung yang terbuat dari tanah liat, termasuk patung-patung makhluk hidup, ya, baik patung manusia ataupun patung hewan. Wasuwarul asjari wa tasamah biha. Adapun patung yang bentuknya itu adalah pohon itu diperbolehkan. Wa amma thiyab wal atba wa 'alaiha suwarul hayawanat fa yasihu bai'uha. Adapun baju dan piring-piring. Nah, kita perhatikan piring-piring kita sekarang kan banyak itu gambar ayam. Ya. Ada mangkoknya gambar ayam, ada, ya. Banyak. Nah, apakah boleh? Nah, di sini boleh untuk diperjualbelikan. Wa kadza sutur, begitupun juga korden, lambu. Jika ada gambar-gambar di sini dikatakan boleh untuk dijualbelikan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha ittakhidhi minha namarik. Jadi pernah Sayyidah Aisyah memasang korden di depan rumah Rasul, di kamar Rasulullah, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat, kemudian diperhatikan korden itu ada gambar-gambarnya, ada motif-motifnya. Nah, kemudian selesai sholat, dipanggil Aisyah, wahai Aisyah, kenapa kamu taruh ini? Oh, ini biar ini ya Rasulullah, supaya nanti tidak supaya tidak masuk sinar matahari, supaya ini. Ya, saya tolong dicopot, ya. Saya suruh kamu copot ini bukan karena marah, tetapi terganggu sholat saya kalau misalnya melihat motif-motif ini. Nah, supaya Rasulullah SAW di sini istidlalnya adalah tidak menyuruh Aisyah untuk mencopot kemudian dibuang atau dibakar, melainkan ittakhidhi minha namarik. Jadikanlah sebagai karpet atau bantal lah, ya. Bantal yang digunakan untuk tidur, dan sehingga nanti tidak mengalihkan perhatian ketika sholat. Di satu sisi juga tidak mubazir. Wala yajuzu isti'maluha mansubatan. Jadi korden-korden yang bergambar itu alangkah bagusnya tidak di penggunaannya itu tidak dihamparkan, ya seperti dipasang seperti itulah, ya. Jadi kalau misalnya kita punya korden atau ornamen-ornamen, usahakan tidak yang menarik perhatian sehingga mengganggu kekhusyuan sholat kita, atau tidak mengandung gambar-gambar makhluk hidup. Wa yajuzu mawdu'atan wa idza jaza al-intifa' min wajhin sahha al-bay'u lidzalika al-wajh. Dengan demikian, apabila walaupun manfaatnya ini, kebermanfaatannya itu tidak boleh digunakan apabila diberdirikan atau dihamparkan,
dan hanya boleh digunakan apabila dijadikan sebagai bantal, maka boleh di sini untuk disah untuk diperjualbelikan. Jadi cukup kita baca dulu dua syarat daripada objek atau barang yang diperjualbelikan. Yang pertama tadi adalah tidak berupa najis, kemudian yang kedua harus yang bisa dimanfaatkan, kemudian nanti yang ketiga harus merupakan kepemilikan penuh daripada si penjual. Artinya jangan menjual yang bukan punya dia, melainkan punya orang yang tidak diamanahkan atau dimandatkan kepadanya. Mudah-mudahan rencana ini kita akan sekali pertemuan lagi, minggu depan, Jumat depan tanggal 1 Mei. Insya Allah jamaah haji akan berangkat nanti tanggal 6. Jadi kita usahakan bagi jamaah atau yang punya keluarga, insya Allah kita akan berangkat dari sini berarti sebelum subuh. Usahakan untuk bisa sholat subuh di hari Rabunya itu di Masjid Agung Selong, Masjid Al Mujahidin. Jadi kita sudah kumpul di sini mungkin sekitar dari jam 3 lah kita kumpul.